Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bi kasratil ibadah wal ikhlas bihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma iza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanani kalla. Sadaqallahul maulanal adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iza aradallahu bi abdin khairan jahadahu fid dunya wa raghabahu fil akhirah wa basarahu uyuba nafsih. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas karunia-Nya, hidayah, taufik dan inayahnya, pada saat yang berbahagia ini kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam kajian pesantren online RFM yang rutin kita laksanakan. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab al-hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya sudah. Yang belum ditutup dulu mic-nya supaya ditutup dulu speakernya. Hikmah yang ke-86. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Al-ata'u minal khalqi hirmanun. Pemberian dari makhluk adalah keterhalangan. Wal man'u minallahi ihsanun. Sedangkan penangguhan pemberian dari Allah merupakan ihsan atau kebaikan atau karunia. Itu judulnya di hikmah yang ke-86 ini. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita ketahui di dalam pelajaran-pelajaran yang sudah, bahwa makom-makom seseorang di saat dihubungkan dengan musyahadahnya, ingatnya kepada Allah, secara garis besar ada 3 makom. Makom awam, awamul mukminin, makom fana, ada makom bako. Nah, makom awam ini dengan makom bako sama, perilakunya sama,
Cuman yang membuat beda antara makom awam dan makom bako adalah penyaksian hatinya, sirnya yang beda. Kalau makom orang awam di saat melihat makhluk hanya melihat makhluk, lupa kepada Allah. Kalau makom bako di saat melihat makhluk, hatinya menyaksikan Allah. Maka secara garis besar ada makom awam, ada makom pana, ada makom bako. Makom awam, nah disinilah orang-orang yang banyak penyakit-penyakit tercela, dendam, sirik, mencela, sombong, takabur, ujub, iri hati, adanya di makom awam ini. Karena dia hanya melihat makhluk. Kalau mata melihat makhluk, hatinya pun melihat makhluk. Kalau ada musibah, hanya jenis musibahnya saja yang dilihat oleh mata dan hatinya. Kalau ada orang yang membuat dirinya bangkrut, misalkan hanya ke orangnya saja, tidak ada ingatan kepada Allah. Kalau ada orang yang memfitnah kepada dirinya, dia hanya melihat ke orangnya saja, hatinya tidak ingat kepada Allah, sehingga dirinya tidak merasa enak dan dirinya dendam dan selalu diganggu, dihantui dengan perasaan yang tidak nyaman. Itu kalau orang ada di posisi makom awam. Selama seseorang ada di makom awam, tidak akan pernah merasakan ibadah ada dalam keadaan nikmat. Selama orang ada di makom awam, tidak akan pernah merasakan ibadah itu lezat. Karena apa? Karena banyaknya penyakit-penyakit tercela yang ada di hatinya orang awam. Alasan kuatnya karena dia hanya melihat makhluk. Karena dia hanya melihat makhluk. Kalau ada yang baik terhadap dirinya, dia melihat orangnya saja yang baik. Hatinya pun melihat ke orangnya saja. Tidak ingat hatinya bahwa Allah lah yang baik. Nah, kalau orang awam ini berjalan masuk ke muridin, lalu berjalan dia, disebutnya salikin. Nah, ini udah lewat, udah keluar dari awam. Salikin, berjalan, sudah ada keinginan ingin sampai kepada Allah. Lalu di puncaknya perjalanan itu namanya makom pana. Kalau makom pana, ingat kepada Allah, tidak ingat ke selain Allah, termasuk terhadap dirinya. Wa man paniya bihi goba angkulli sayin. Orang yang pana dengan Allah, dia tidak melihat makhluk, tidak melihat apapun, yang ia lihat adalah Allah. Arti lihat itu harus ingat ibu-ibu. Yang disebut lihat dalam ilmu ini maksudnya adalah ingat. Dia tidak melihat makhluk kecuali hatinya ingat ke Allah. Jadi makhluk yang terlihat di hatinya tidak terlihat. Karena dia ingatannya sedang fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat makhluk bukan makhluk yang terlihat, tapi kudrat iradat Allah yang diingatnya. Mendengar makhluk bukan suara makhluk yang terdengar, tetapi ilmu Allah, kudrat Allah, iradat Allah. Ya pokoknya ke Allah. Itu orang yang pana. Jadi orang yang pana,
Jangankan melihat makhluk, dirinya pun tidak terasa ada. Karena dia sedang tenggelam dalam kepanaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, naik lagi atau digambarkan, bisa digambarkan turun atau digambarkan naik lagi. Makom bako. Kalau makom bako, man arafal haq syahidahu fi kulli syai'in. Orang yang mengetahui hak, orang yang ma'rifat kepada Allah, syahidahu fi kulli syai'in, maka dia menyaksikan Allah dalam sesuatu apapun. Artinya di saat dirinya melihat makhluk, hatinya melihat Allah. Sekali lagi, di saat panca inderanya menemukan makhluk, hatinya ingat kepada Allah. Maksud melihat itu ingat. Hatinya ingat kepada Allah. Nah, ini makom muqarrabin, makom-makom para nabi, para siddiqin, para solihin. Orang-orang yang sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru mursyid. Oleh karena itu tadi makom awam sama makom bako sama. Maksudnya apa samanya? Sama ingat ke makhluk. Makom awam ingat ke makhluk. Kalau ada yang didengar, kedengar. Kalau ada yang bicara terdengar. Kalau ada yang dilihat, terlihat. Makom bako pun sama. Kalau ada yang terlihat, terlihat. Kalau ada yang suara yang didengar, terdengar. Tetapi yang membedakannya, kalau makom awam itu diam di situ, kalau di makhluk, kalau yang terdengar, dia hanya di suaranya. Kalau ada musibah, dia hanya melihat musibahnya. Kalau ada nikmat, dia hanya melihat nikmatnya. Kalau makom bako, dia mendengar makhluk, hatinya ingat ke Allah. Dia melihat makhluk, hatinya melihat atau hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua makom yang seperti berjajaran sama sehingga dia bergaul bersama-sama. Masuk RFM, kadang-kadang di sini ada yang makom bako, bisa saja. Kadang-kadang masuk RFM, masuk ke masjid bareng sama semua, kopiahnya sama, sarungnya sama, takbiratul ihramnya sama, tetapi yang membedakannya adalah tingkatan-tingkatan makom di dalam hatinya. Makom bako, makom orang awam melihat makhluk hanya cukup ke makhluk. Orang pana melihat ingat ke Allah, lupa dengan makhluk. Makom bako melihat makhluk, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, tidak melupakan makhluk. Kalau makom pana, ingat kepada Allah, lupa dengan makhluk. Hatta sehingga dirinya sendiri. Atas ibu? Atas? Nah, sambungkan dengan hikmah yang ke-86. Pemberian dari makhluk adalah keterhalangan. Nah, diberi oleh makhluk jadi terhalang. Dicegah oleh makhluk jadi ingat ke Allah. Nah, diberi oleh makhluk jadi keterhalangan, itu makom awam. Orang awam. Begitu kan? Kalau orang awam kan seperti itu. Ida atau kalau khalqu syai'an walam taro annahu minallahi mun'im fatuhibbuhum wa tahabu qati'atahum fahuwa hirmanun ay hijabun bainaka wa bainallah wa fi zalika mautu qalbika wa qaswatuhu wa nuqsanun fi maratibika. Kata pentafsir Al-Hikam, apabila ada orang memberikan sesuatu kepada engkau dan engkau tidak menyaksikan bahwa itu pemberian dari Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nah, jika kita mendapat pemberian dari seseorang, lalu
hati kita tidak menyaksikan, tidak ingat bahwa yang memberi itu adalah Allah hakikatnya, maka kamu cinta kepada makhluk yang memberi itu, maka kita akan mencintai dia yang memberi. Karena kita ini misalkan terhijab, tidak tahu bahwa hakikat yang memberinya itu adalah Allah, maka kita akan mencintai orang yang memberi. Kenapa alasannya begitu? Li'annal qalba, karena hati itu, tabiatnya si hati, dia akan mencintai siapapun yang baik terhadap dirinya. Kalau si hatinya ini melihat makhluk itu memberi kepadanya, baik kepadanya, nah si hati itu akan cinta kepada makhluk. Si hati itu akan takut kehilangan makhluk. Sehingga apapun ia lakukan, apapun ia kerjakan, supaya si makhluk ini tidak putus berhubungan dengannya. Orang kaya nih, ada orang kaya, baik sekali. Wah, dijaga hubungannya. Bagaimana supaya dirinya itu terpakai oleh orang kaya ini? Bagaimana hubungannya supaya tidak putus? Karena kalau putus, bahaya. Ini rezeki saya ini bisa berhenti. Tidak ada lagi rezeki kalau sudah putus hubungan dengan dia. Makanya dijaga. Kenapa begitu? Karena hatinya condong kepada kebaikan orang tersebut. Hatinya tidak ingat kepada Allah. Fahuwa hirmanun. Oleh karena itu, dia mendapatkan pemberian dari makhluk, hijabun, menjadikan penghalang terhadap hatinya. Maka pemberian itu adalah jadi penghalang antara engkau dan Allah. Itu akan menjadikan matinya hati dan keras hati serta kurang martabat engkau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ibu-ibu bapak-bapak. Kalimat yang pertama kata Syekh Ibnu Athaillah, al-atau minal khalqi hirmanun. Pemberian dari makhluk itu menjadi penghalang. Jadi penghalang antara dirinya dan Allah kalau dia seorang awamul mukminin. Seorang orang awam tuh begitu, kalau diberi oleh makhluk, yang memberinya itu jadi penghalang antara dia dengan Allah. Sehingga dia tidak ingat kepada Allah. Padahal hakikat yang memberi kepada dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke atas ibu-ibu. Contoh, ada orang ngasih uang kepada kita. Ada orang nih membeli barang, kita jual mobil, ya kita jual mobil nih. Lalu dia beli mobil kita. Kita tukang dagang jual mobil, jual beli mobil, dealer. Orang ini adalah langganan kita. Kita tidak melihat, tidak ingat bahwa yang menggerakkan dia datang ke kita adalah Allah. Yang menginginkan dia beli dari kita adalah Allah. Kita hanya melihat dia saja. Nah, yang kita lihat hanya orang tersebut. Sehingga masuk sampai ke hati-hati kita. Sehingga kita takut kehilangan. Assalamualaikum, salam, ditelepon. Lagi di mana, Bu? Oh, saya lagi di ini. Baru mau pengajian, lagi di jalan, mau ke majelis taklim. Oh, kirain lagi di rumah, lagi di kantor. Kenapa emang? Saya ini sekarang mau lihat mobil ibu, mau beli sekarang. Oh, karena hatinya gelap, karena hatinya terdinding, tidak pikir panjang. Wah, ini kapan lagi ngaji ini nanti juga bisa.
Oh iya siap, nggak apa-apa, kita nggak ngaji, langsung aja. Ayo. Nah, itulah kalau hati orangnya terdinding dengan makhluk. Tetapi kalau hatinya tidak terdinding dengan makhluk, dia akan mengatakan, aku akan berangkat ngaji. Ngaji ini adalah sesuatu yang jelas-jelas diperintah oleh Allah. Di saat bersamaan ada orang yang akan membeli, orang itu pelanggan. Tetapi walaupun dia pelanggan, dia kan digerakkan oleh Allah, diinginkan oleh Allah, sehingga menjadi beli kepada kita terus. Nah, dan aku yakin kalau memang rezeki, aku tidak akan kemana-mana. Walaupun aku tinggal ngaji dulu, tidak akan sampai tidak jadi membeli. Tapi kalau memang bukan rezekinya, walaupun ditunggu juga tidak akan datang-datang. Oleh karena itu di dalam hati, Bu. Perang di dalam hati itu. Kata-kata di dalam hati. Oleh karena itu dijawab oleh lisannya. Oh baik, Ibu, Ibu tunggu dulu ya. 1 jam mungkin saya duduk di pengajian. Nanti Ibu habis pengajian datang aja ke tempat saya. Itu adalah orang yang tidak terdinding hatinya. Tidak terdinding. Kalau orang yang terdinding hatinya dengan makhluk, dia akan takut, ketakutan langganan hilang, ketakutan orang yang membeli itu udah mau jadi sampai tidak jadi. Nah, dia akan ketakutan ke situ. Tetapi kalau orang yang hatinya ingat kepada Allah, dia tidak akan pernah ketakutan dengan makhluk hatinya. Karena yakin kalau Allah akan buktikan, bagaimanapun caranya akan bukti. Dan dia tidak akan terlena dengan makhluk. Karena makhluk baik itu hatinya menyaksikan itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang awam atau minal khalqi kirmanun, pemberian dari makhluk itu adalah menghalangi dirinya, hijab terhadap dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mana'aka Allah taala bi alayya ma sa'alta wa la yujiba ma da'auta fatulazimul wuqufu bi babihi wa ilmika annahuma mana'aka la bahrun wala azza walakin li hikmatin la ya'lamuha illallah fahuwa ata'un wa ihsanun minhu ilaika. Selanjutnya, apabila Allah mencegah kepada engkau dengan tidak memberi yang kau pinta. Udah 2 tahun perasaan nih. Ya Allah, lunaskanlah amanah hamba. Ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang hamba. Hutang malah nggak lunas-lunas. Malah bertambah hutangnya. Aneh begitu kan. Nah, tetapi Allah tidak memberi, belum memberi. Dan belum mengabulkan doa-doa kita. Tetapi kita diberi ilmu oleh Allah. Sehingga kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta kepada Allah, tidak berhenti. Karena kita paham bahwa doa itu adalah ibadah. Dan meminta kepada Allah itu ibadah dengan meminta. Nah, karena engkau tahu Allah tidak memberi itu bukan karena kikir, bukan karena Allah lemah tidak mampu untuk memberi ke kita. Karena kita tahu bahwa ada hikmah yang tidak tahu kecuali Allah yang tahu. Tetapi tentunya itu yang terbaik untuk kita. Maka tidak diberinya atau pencegahan Allah, tidak langsung diberikan apa yang kita pinta dari Allah, itu adalah sebenarnya pemberian dan kebaikan dari Allah.
Nah, sebenarnya pemberian dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal man'u minallahi ihsanun. Dilarang oleh Allah, dicegah oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah, itu adalah pemberian yang sebenarnya. Nah, yang jadi kita harus ketahui bagaimana caranya agar pemberian dari makhluk itu tidak jadi hijab. Begitu kan Bu Hajiana? Betul tidak? Iya, Pak. Nah, yang jadi masalahnya bagaimana pemberian makhluk ini, bagaimana hubungan dengan makhluk ini agar tidak menjadi hijab, tidak menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, ada 3 caranya. 1, syuhudu annahu minallahi ta'ala al-mun'im fatahmadahu wa tashkuruhu. Yang pertama, apabila ada pemberian-pemberian makhluk atau hubungan dengan makhluk, hubungan bisnis, hubungan jual beli, atau hubungan apa saja yang berhubungan dengan makhluk, memberi dan mengasih, supaya hati kita tidak terhalang kepada Allah, supaya hati kita tetap ingat dengan Allah. Caranya yang pertama, ingat. Bahasanya, kalau bahasa Arabnya kan syuhuduhu, menyaksikannya kita bahwa itu dari Allah yang memberikan nikmat. Jadi al-mun'im itu adalah Allah, yang memberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa di dalam kitab-kitab tasawuf ini bahasanya menyaksikannya kita bahwa pemberinya itu adalah Allah. Tetapi kalau kita luruskan supaya lebih melekat artinya, ingatnya kita bahwa Allah lah sang pemberi sesungguhnya. Lalu bersyukur kepada Allah dan memuji kepada Allah. Alhamdulillah wa syukra lillah. Alhamdulillah wa syukra lillah. Bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini? Kan yang jualannya saya, yang capeknya saya. Kok ada yang beli? Ya yang rezeki saya pasti dari yang beli dong. Masa dari Allah? Allah juga tidak akan mendatangkan rezeki kalau tidak ada yang beli. Oh, itu jadi mu'tazilah kalau begitu. Sholat tiap hari, setiap waktu ibadah, kalau itikad kita seperti itu ngaco, ya malah jadi sesat. Karena orang ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia usaha, misalkan tukang dagang seharian diam di pasar, begitu mendapatkan untung, hatinya itu ingat Allah lah yang memberi untung. Nah, itu yang pertama, supaya kita tidak terhalang, terdinding apabila ada pemberian makhluk. Yang pertama adalah ingatlah bahwa Allah lah pemberi yang sesungguhnya. Yang kedua, syuhudu annal khalqa wasailun fatahmaduhum bi an tad'ualahum. Yang kedua, menyaksikan bahwa makhluk itu hanya perantara yang menyampaikan kepada kita. Orang yang membeli itu, kalau kita sebagai pedagang, orang yang membeli itu adalah wasail, bukan pemberi rezeki, bukan. Kalau kita punya toko, si pembeli ini adalah wasail, perantara. Perantara siapa? Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang memberi rezeki kepada kita, sababiahnya orang-orang yang datang ke kita. Nah, dia itu hanya perantara.
Yang memberinya itu Allah. Jadi hati yang tadi nomor satu, hati ingat kepada Allah bahwa Allah lah pemberinya. Terus yang kedua, saksikan atau pahami bahwa pelanggan yang membeli ke kita, majikan yang memberi gaji kita, sawah yang menjadikan tanaman pertanian kita bagus, itu semua adalah wasail, perantara. Terhadap perantara, patah maduhum bi antad'u lahum. Terhadap perantara kita hanya dianjurkan berterima kasih, memuji dan berdoa. Jangan kebanyakan. Berdoanya kasihan, nanti habis. Habis apanya, Ibu? Habis pahalanya keberatan. Nah, jadi seperti mana? Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kebaikannya. Bu, udah jadi nih ya, jual beli nih. Saya beli mobil satu. Ini. Ya, oh iya, terima kasih ya. Terima kasih engkau telah membeli barangku. Jazakallahu khairan kasir. Jazakallahu khairan kasir. Cukup dengan itu. Nah, itu yang kedua. Jadi fokus kita ingat dan kita itu harus menyaksikan bahwa si pembeli kalau tukang dagang itu adalah wasail, perantara. Bukan dia yang mendatangkan rezeki. Jadi kalau waktu datang sholat saja berjamaah. Karena bukan dia yang mendatangkan rezeki. Kalau toh bukan rezeki kita ditunggu nggak sholat juga. Nggak bakalan datang. Betul tidak Pak Sugeng? Nah gitu. Kalau rezeki kita, walaupun kita sedang sholat berjamaah, ditunggu Bu. Kemana kata ini toko kok lagi Assalamualaikum nggak ada yang belinya. Padahal mau beli dagangannya mau ngeborong, tetapi nggak ada yang jualnya. Kata sebelahnya, itu lagi sholat berjamaah, lagi ke masjid, lagi sholat dulu, ditunggu. Padahal di sebelah sampingnya banyak tukang dagang yang sama. Kata ibu itu, Bu, beli apa? Di situ juga ada. Oh ya enggak, mau di sini. Nah itu menandakan apa? Rezeki itu tidak akan ketukar. Betul tidak Ibu? Halo? Nah, makanya ibu-ibu, caranya supaya kita tidak terhalang oleh makhluk, satu, saksikan bahwa yang memberi nikmat itu adalah Allah. Dan pujilah Allah dan serta bersyukur kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah saksikan bahwa makhluk itu hanya perantara. Maka berterima kasihlah kepada perantara dan mendoakannya. Terima kasih ya kau telah membeli daganganku. Jazakallahu khair kasir. Jazakallahu khair kasir. Begitu. Yang terakhir yang ketiga, syaraful atoi fi sabilillahi ta'ala. Menggunakan pemberian Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hatinya berterima kasih kepada Allah, lisannya berterima kasih kepada yang mengantarkan atau sang pembeli, gunakan yang diberikan Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu kesimpulannya, Ibu. Nah, kalau kita sudah paham ke situ, insya Allah berapapun gedenya pemberian makhluk tidak akan menjadi penghalang hati kita ingat kepada Allah. Walaupun kita punya langganan yang sangat gede memberi untung, tetapi hati ini tidak terfitnah. Karena tahu bahwa yang memberi untungku adalah Allah. Dia pelangganku hanyalah sail barid, hanyalah tukang pos, hanyalah pengantar. Ibu-ibu suka ada paket kan ke rumah, Bu? Betul, Bu? Nah, contoh.
Ada yang ngirim paket, pas dibuka isi paketnya itu adalah makanan, minuman, segala macam, baju. Nah, diperintah oleh Allah kita berterima kasih kepada sang pemberi, itu perantara. Dibayarkan paketnya kan, berapa ini? Sekian, terima kasih ya. Ya. Tapi hatinya itu tahu bahwa ini adalah dia, hanya mengantarkan saja. Lalu ditelepon lah yang membelinya. Terima kasih Bu, udah nyampe paketnya. Nah, kita akan menyangka baiknya itu, kita akan menyangka baik terhadap si tukang kurir paket atau kepada orang yang membelinya, Bu? Kira-kira. Kepada yang memberinya. Iya, kepada yang memberinya. Begitupun Bu, kita dagang, kita di ngantor. Ngantor itu kan gajian, majikan. Majikan itu adalah wasail, perantara. Siapa yang menggaji kita? Siapa yang memberi rezeki kita? Allah. Oleh karena itu, jika kita mendapatkan pemberian dari orang, hatinya berterima kasih dulu kepada Allah, lalu lisannya berterima kasih ke yang ngantar rezeki itu, lalu gunakan yang diberikan Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah. Itulah kesimpulan dari hikmah yang ke-86 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.